Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviera Amalia Mulyani dengan NIM 202416100014. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai media pembelajaran, mata kuliah, TIK, dan media pembelajaran. Di mana media pembelajaran ini terbagi menjadi dua, ada media pembelajaran audio dan media pembelajaran audiovisual. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama saya akan membahas media pembelajaran audio, yang dimana media audio adalah salah satu bentuk perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung. Nah, bentuk-bentuk dari media pembelajaran audio ini, yang pertama ada audio analog dan yang kedua ada audio digital. Untuk audio analog, yang pertama ada radio. Nah, radio ini merupakan alat media elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita aktual, peristiwa penting, atau peristiwa terbaru. Nah, tapi kekurangannya cenderung hanya satu arah. Nah, tapi memiliki kelebihan juga, yaitu radio ini memiliki jangkauan yang cukup luas. Yang kedua, di sini ada kaset, dan yang terakhir ada alat perekam magnetik yang merupakan alat elektronik juga yang mampu merekam suara secara manual. Alat ini cocok digunakan sebagai media pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Selanjutnya ada bentuk audio digital. Yang pertama itu ada piringan hitam. Nah, untuk piringan hitam ini memerlukan alat bantuan untuk memutar piringan hitam tersebut, yaitu dinamakan gramofon. Yang kedua di sini ada kaset. Kaset ini juga merupakan alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Nah, setiap pita kaset ini mampu menyimpan file audio berdurasi 1 jam di setiap sisinya. Yang ketiga, ada CD atau DVD. Ini memiliki kemampuan menyimpan file lebih banyak dibandingkan pita karet. Tapi kualitas suaranya itu akan berkurang jika permukaan CD atau DVD itu tergores, berjamur ataupun kotor. Dan yang terakhir di sini ada MP3 atau MP3. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik media pembelajaran audio. Yang pertama, pesan atau programnya itu dapat direkam dan diputar kembali sesuka kita maupun semau kita. Yang kedua, dapat mengembangkan daya imajinasi. Yang ketiga, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Yang keempat, sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang kelima, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa karena memang di sini lebih mengandalkan dari sisi suaranya. Selanjutnya, kelebihan dari media pembelajaran audio. Yang pertama, dapat membangkitkan imajinasi, dapat memusatkan perhatian siswa, cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa, seperti yang saya sudah singgung tadi sebelumnya, dan juga harganya yang relatif lebih murah. Nah, untuk kekurangannya di sini terkadang pada hal-hal tertentu itu tetap memerlukan bantuan dari pengalaman visual dan juga pengertiannya itu hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan, pembendaharaan kata-kata ataupun bahasa. Selanjutnya media pembelajaran audiovisual, yang dimana media pembelajaran audiovisual ini merupakan seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar, bergerak, dan suara. Nah, berbeda dengan media pembelajaran audio tadi itu yang hanya mengandalkan dari suara. Nah, tapi kalau audiovisual ini tidak hanya mengandalkan suara, tapi juga memproyeksikan gambar-gambar yang bergerak. Bentuk dari media pembelajaran audiovisual itu ada yang murni dan juga tidak murni. Nah, untuk yang murni di sini yang pertama ada film. Nah, film di sini itu bukan film bioskop ya, tapi film yang digunakan sebagai alat media pembelajaran yang dimana dapat menarik perhatian siswa, dapat menarik minat siswa, dan juga tentunya sesuai dengan tema pembelajaran. Yang kedua ada video bersuara, dan yang ketiga ada televisi. Nah, untuk yang bentuk tidak murninya itu ada sound slide atau film bingkai suara. Nah, karakteristik dari media pembelajaran audiovisual
Yang pertama tentunya menghadirkan informasi dalam wujud gambar atau visual. Jadi menghadirkan informasinya itu tidak hanya dalam bentuk suara saja, tapi terdapat gambarnya. Yang kedua, lebih mengutamakan visual daripada suara, tetapi bukan menghilangkan sisi dari suaranya. Sisi suaranya ini juga tetap sangat berpengaruh dalam media pembelajaran audiovisual ini. Yang ketiga, untuk media televisi itu setiap kali tayang dapat ditonton banyak orang dalam satu waktu. Yang keempat, media komunikasi yang efektif. Yang kelima, VCD atau DVD-nya dapat ditonton berulang-ulang dan mudah digandakan. Dan yang terakhir, yang keenam itu program audiovisual ini dapat dibatasi oleh waktu atau durasi. Nah, kekurangannya dari media pembelajaran audiovisual yaitu di mana televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Yang kedua, untuk film itu biaya pembuatannya yang tidak sedikit dan relatif cukup mahal. Nah, untuk kelebihannya, penggambarannya itu bersifat tiga dimensional, filmnya dapat menggambarkan suatu proses. Nah, kalau televisi dapat diatur keras lamanya suara dan juga dapat melintasi berbagai daerah. Nah, mungkin hanya sekian materi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.